Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini kalian udah siap untuk belajar ya. Amin. Iya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk materi bercerita. Ya, untuk sekolah di tingkat SMP atau MTS, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7 untuk semester ganjil, materi pembelajaran bercerita untuk waktu 2 kali 60 atau 120 menit. Yang pertama ada standar kompetensi, yaitu mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. Materi pembelajaran. Cerita adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan tentang suatu peristiwa disajikan secara singkat. Nah, cerita dapat juga dikatakan sebagai buah dari pemikiran dan rasa yang disampaikan dengan gaya bahasa yang bervariasi dengan maksud tertentu. Nah, yang kedua, bercerita adalah suatu keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang dialami oleh seorang tokoh. Kemudian tujuan bercerita yaitu menyampaikan ide dari pencerita kepada pendengar untuk menghibur dan menambah pengalaman pendengar. Kemudian unsur-unsur dalam bercerita yaitu penghayatan, vokal, dan penampilan. Kemudian syarat cerita yang baik, yang pertama mampu bercerita dengan runtut, yang kedua mampu menggambarkan tokoh dan latar dengan jelas, yang ketiga didukung oleh intonasi yang jelas, gerakan, dan mimik yang mendukung. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama mengidentifikasi pokok-pokok cerita. Yang kedua, menyusun pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita yang baik dan menarik. Yang ketiga, bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. Nilai budaya dan karakter bangsa, yaitu yang pertama religius, yang kedua kreatif, dan yang ketiga percaya diri. Nah, selanjutnya anak-anak ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah membaca cerita, siswa dapat mengidentifikasikan pokok-pokok cerita, menyusun pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita yang baik dan menarik, kemudian bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi, yang kedua dengan menggunakan metode pembelajaran penugasan, dan yang ketiga metode pembelajaran ceramah. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran untuk tatap muka. Terstruktur, tugas yang dirancang, dan mandiri. Yang pertama ada tatap muka, yaitu mengidentifikasi pokok-pokok cerita. Yang kedua untuk menyusun pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita yang baik dan menarik. Dan yang ketiga bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. Nah, terstruktur, tugas yang dirancang untuk misalkan contoh cerita berjudul Roro Jonggrang. Kemudian strategi pembelajaran mandiri, yang pertama siswa ditugaskan untuk membaca sebuah cerita di rumah yang diambil dari berbagai sumber, bisa dari buku, internet, dan lain-lain. Kemudian siswa diminta mengidentifikasi pokok-pokok cerita yang sudah dibaca. Kemudian siswa diminta menyusun pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita yang baik dan menarik untuk dibacakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, yang pertama kegiatan awal, yang pertama guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, guru mempersiapkan kegiatan pembelajaran, menanyakan peserta didik yang tidak hadir. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik mengingat kembali pelajaran
yang telah dipelajari terkait pementasan drama dan dikaitkan dengan yang akan dipelajari. Mohon maaf, guru mengajak peserta didik mengingat kembali pembelajaran yang telah dipelajari terkait teks bercerita dengan yang akan dipelajari. Nilai budaya dan karakter bangsa religius. Yang kedua, kegiatan inti yaitu eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, siswa mengambil undian di dalam botol untuk menentukan urutan pembacaan cerita di depan kelas. Kemudian elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, siswa secara kelompok mengidentifikasi pokok-pokok cerita yang dibawa dari rumah. Kemudian siswa secara individu diminta menyusun pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita yang baik dan menarik. Nilai budaya dan karakter bangsa yaitu kreatif dan percaya diri. Kemudian konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, siswa bercerita di depan kelas dengan urutan yang baik. Suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. Siswa lain mendengarkan temannya yang sedang maju di depan kelas. Kemudian guru mengomentari penampilan siswa saat bercerita di depan kelas. Selanjutnya, guru menjelaskan bagaimana cara membacakan cerita yang baik. Selanjutnya, kegiatan akhir yaitu guru dan siswa melakukan refleksi tentang kesulitan dan manfaat dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian, guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, guru dan siswa mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa bersama. Untuk nilai yaitu religius. Untuk alokasi waktunya 3x40 menit. Sumber belajar atau alat bahan, buku panduan kelas 7 berjudul Bahasa Indonesia 1 untuk SMP atau MTS kelas 7 karya Pajimin Haryadi. Ya. Kemudian penilaian. Nah, rubrik penilaian bercerita dengan urutan yang baik, suara lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. Nah, untuk komponennya dapat dilihat. Skala nilainya itu dari 1 sampai 5. Kemudian yang dinilai yaitu urutan cerita, suara, lafal, intonasi, gestur, mimik, dan jumlahnya ya. Tinggal dijumlahkan antara komponen-komponen penilaiannya. Nah, sekian dari RPP-nya. Nah, teman-teman, Ibu akan menjelaskan mengenai materi bercerita ya. Nah, yuk simak ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kalian dapat menyimak video pembelajaran kelas daring ini secara nyaman dan dapat dipahami dengan baik. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran bercerita. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk presensi bisa diisi di kolom yang telah disediakan ya. Nah, untuk pengertian bercerita akan Ibu jelaskan. Cerita adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan tentang suatu peristiwa. Nah, disajikan secara singkat. Nah, cerita dapat juga dikatakan sebagai buah dari pemikiran dan rasa yang disampaikan dengan gaya bahasa yang bervariasi dengan maksud tertentu. Nah, kemudian nih, ada menurut ahlinya nih teman-teman. Nah, menurut Tarigan pada tahun 2008, berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, bercerita adalah suatu keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh. Di teman-teman, pembelajaran keterampilan berbahasa di sekolah bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa. Ya, jadi baik menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis. Ya, jadi salah satunya kan ada dari materi berbicara, aspek keterampilan berbicara. Nah, berbicara itu kan merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang besar pengaruhnya terhadap
kemampuan berpikir seseorang. Nah, ada lagi nih, menurut Arif dan Munaf pada tahun 2003 menjelaskan bahwa berbicara bukanlah sekedar pengucapan bunyi atau kata-kata, tetapi berbicara juga merupakan suatu alat untuk menyampaikan gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak. Selanjutnya, tujuan bercerita. Nah, jadi bercerita itu mempunyai tujuan ya. Tujuan utama dari bercerita adalah untuk berkomunikasi atau bertukar informasi dengan orang lain agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seseorang yang bercerita harus memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Selanjutnya, manfaat bercerita. Nah, bercerita tidak hanya memberikan banyak manfaat secara edukasi dan psikologi, namun juga dapat membantu anak memvisualisasikan kata-kata yang diucapkan, menambah kosakata dan hal lainnya terkait komunikasi. Selanjutnya, metode bercerita menurut Abudin dalam Azizah 2015, metode bercerita adalah suatu metode pembelajaran yang memiliki daya tarik yang dapat menyentuh perasaan anak, yang mampu mendidik anak dengan bertumpu pada bahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, metode cerita disebut Abudin sebagai metode berkisah. Nah, kemudian ada persiapan bercerita. Nah, menurut Haryadi dan Zamzani dalam Suhartiningsih tahun 1997 adalah yang pertama, memilih cerita yang tepat. Nah, dengan kita memilih cerita yang tepat, maka kita akan menceritakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mengetahui isi cerita. Jadi sebelum kita bercerita kepada orang lain, kepada halayak umum, kepada saudara-saudara kita, tentu kita harus mengetahui isi dari cerita ini. Jadi kalian semua harus tahu nih apa nih cerita, isi dalam cerita ini tuh kayak gitu. Kemudian yang ketiga, merasakan cerita. Jadi tidak hanya membaca saja, tidak hanya mengerti saja isi dari cerita tersebut, namun kita juga harus dapat merasakan apa yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi seperti kita itu masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya menyelaraskan cerita. Nah, kemudian pemilihan pokok cerita. Nah, cerita itu kan ada beberapa pokok-pokoknya ya. Nah, kita harus memilih pokok cerita. Kemudian dengan adanya pokok cerita, kita dapat menyimpulkan. Nah, selanjutnya menyarikan cerita. Dan kemudian memperluas cerita. Misalkan ada sebuah cerita yang sangat pendek, si kancil berjalan ke gunung. Namun kita dapat memperluas ceritanya dengan si kancil berjalan melalui hutan, bertemu dengan kelinci, kemudian makan timun di sana, kemudian berlanjut menuju ke gunung, begitu. Jadi ceritanya itu harus dijelaskan bagaimana gitu. Kemudian dengan persiapan bercerita selanjutnya itu ada mengisahkan cerita secara langsung. Iya, jadi cerita yang ada itu diceritakan secara langsung. Selanjutnya bercerita dengan tubuh yang alamiah. Nah, misalkan tubuh yang alamiah ini bagaimana? Misalkan kita ingin menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat yang tinggi. Nah, kita secara alamiah tubuh kita akan memberitahu bahwa tempat itu tinggi begitu. Tempat yang dituju itu tinggi. Di situ adalah gunung itu tinggi. Tempat yang tinggi harus didaki begitu. Selanjutnya adalah menentukan tujuan. Nah,
dalam persiapan bercerita tentu kita memiliki tujuan. Nah, kita tuh tujuan kita bercerita sama mereka itu apa gitu. Tujuan kita menceritakan Kancil itu apa? Apakah sebagai hiburan, apakah sebagai pendidikan anak-anak misalkan. Nah, jadi kita harus menentukan tujuan dalam bercerita. Selanjutnya, memfungsikan kata dan percakapan. Kemudian selanjutnya melukiskan kejadian. Kejadian dalam sebuah cerita pasti dapat kita lukiskan. Lukiskan bisa dengan kata-kata, bisa dengan gerakan, bisa dengan cerita yang lebih meyakinkan gitu. Jadi lebih jelas, lebih detail sehingga cerita tersebut bisa tergambarkan gitu bagaimana keadaan yang terjadi. Selanjutnya tentang persiapan bercerita, yaitu menetapkan suasana gerak gitu. Nah, misalkan si Kancil itu berjalan dengan bersemangat gitu. Jadi ada beberapa gerakan yang divisualisasikan dengan keadaan yang bersemangat tadi gitu. Atau misalkan si Kancil ini berjalan dengan membawa setundun pisang. Nah, Masya Allah, bisa juga demikian ya. Kemudian yang selanjutnya ada menetapkan suasana gerak, sudah tadi ya. Kemudian ada merangkai adegan. Nah, untuk adegan yang pertama apa nih yang akan dibuat gitu. Nah, kita kan harus mempersiapkan ya. Adegan yang pertama seperti apa, adegan kedua, ketiga, dan selanjutnya seterusnya untuk akhirnya bagaimana. Nah, itu kan harus dipersiapkan ya anak-anak ya. Nah, jadi kita harus merangkai adegan dari pertama nih, kita harus ngapain, ataukah kita menceritakan keadaan sebuah desa seperti apa, atau kita menceritakan keadaan si Kancilnya yang seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya ada petunjuk bercerita. Untuk bercerita itu tidak hanya langsung bercerita selesai, tidak, tapi ada beberapa petunjuk dalam bercerita. Nah, di sini ada menurut Setiono pada tahun 1997, yaitu jangan menghafalkan cerita. Jadi cerita yang ada itu tidak boleh dihafalkan. Karena apa? Dengan adanya hafalan kita pasti akan lupa. Kalau misalkan kita memahami isi cerita, ingat urutan ceritanya, pasti kita akan dapat menceritakannya dengan baik kembali. Nah, selanjutnya ada visualisasi tokoh cerita dan latar dalam bentuk Anda, sehingga Anda dapat mendeskripsikan seolah-olah Anda melihatnya. Jadi, kita dapat memvisualisasikan tokoh cerita sebagai kita sendiri. Misalkan anak-anak, ibu sebagai Kancil gitu ya. Kancil sedang berjalan ke sebuah hutan untuk menuju pegunungan yang sangat tinggi, seperti itu. Jadi tokoh yang ada dalam cerita tersebut divisualisasikan dalam diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya tulis outline beserta detail-detailnya di kartu yang dapat Anda pegang, tetapi jangan dibaca. Nah, jadi ada poin-poin penting nih yang kita tulis di dalam sebuah kertas. Misal adegan yang pertama, yaitu Kancil bersiap untuk berangkat. 2. Kancil berjalan bersama Bobo. Kemudian ketiga, Kancil di tengah hutan bertemu dengan seekor kelinci, seperti itu. Jadi nilai-nilai yang akan kita jelaskan, kita tulis di dalam sebuah catatan kecil, seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu rencanakan terlebih dahulu cara-cara agar dapat memperpanjang atau memperpendek cerita, tergantung pada waktu yang disediakan dan pendengar cerita. Jadi, nah cara-cara yang dapat memperpanjang atau memperpendek cerita itu kan
ada pada waktu yang disediakan atau pendengar cerita. Jadi kita harus tahu nih, waktu yang diberikan atau waktu yang ada untuk bercerita itu misalkan 30 menit. Iya, jadi kita harus bercerita bagaimana mengolah waktu tersebut pas selama 30 menit gitu. Jadi cerita yang kita ceritakan itu tidak menggantung. Kita akan menceritakan dengan selesai gitu, sampai misalkan dari episode pertama sampai tamat gitu. Jadi cerita kita itu akan selesai dan dapat diingat gitu. Kemudian yang kelima ada latih terlebih dahulu di depan kaca atau kepada orang lain sebelum bercerita. Itu adalah latihan pribadi ya. Jadi kamu juga harus bisa latihan pribadi nih, bagaimana sih kamu kalau misalkan bercerita, apakah ada kekurangan atau apakah ada yang harus ditambahkan atau kamu terlalu berlebihan gitu. Jadi kita mengetahui dengan melihat cerminan dari diri kita sendiri gitu. Kemudian ada penggunaan alat bantu untuk menambah suasana pada saat bercerita. Nah, alat bantu yaitu misalkan kita menggunakan tongkat untuk memperjelas nih, untuk memperjelas. Ini sebagai alat bantu kita untuk menjelaskan bahwa pada saat kancil berjalan, kancil bertemu dengan sebuah batang pohon yang sangat besar sekali. Nah, itu bisa divisualisasikan dengan menggunakan alat bantu. Kemudian alat bantu ini digeser oleh si kancil agar tidak menghalangi pengguna jalan yang lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada gunakan suara yang berbeda untuk menyampaikan rasa gembira, sedih, dan marah. Dalam bercerita, kita harus mengetahui bagaimana kita harus bercerita dengan nada sedih, bagaimana kita harus bercerita dengan nada marah, karena adegan yang ada itu yaitu menunjukkan rasa marah atau keadaan yang sangat gembira gitu. Jadi kita harus mengetahui di mana sih letak-letak kita harus bercerita dengan menggunakan nada itu. Bagaimana kita harus menceritakan dengan nada gembira, sedih, atau bagaimana menangis, misalkan. Begitu. Kemudian selanjutnya itu hadapkan wajah kita ke pendengar. Jadi saat kita bercerita, kita harus menghadapi seorang yang menjadi pendengar kita. Kita tidak boleh membelakangi atau kita bercerita di hadapan kita tapi kita bercerita seperti ini. Itu sangat tidak baik ya. Jadi teman-teman semua, teman-teman di kelas ibu harus bercerita dengan menghadap orang yang ingin diberitahu cerita ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada apa ya? Nah, selanjutnya itu ada metode bercerita. Dalam bercerita itu ada metodenya loh. Yang pertama yaitu ada menentukan topik cerita yang menarik. Iya. Nah, topik merupakan pokok pikiran atau pokok pembicaraan. Dengan adanya topik yang menarik, maka kegiatan bercerita kita akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu ada menyusun kerangka cerita dengan mengumpulkan bahan-bahan. Iya. Selanjutnya ada mengembangkan kerangka cerita. Jadi kan kita tadi setelah menemukan topik, yaitu selanjutnya kita membuat kerangka cerita dan mengembangkan kerangka cerita. Dan selanjutnya itu menyusun teks cerita. Jadi untuk adanya sebuah teks cerita itu harus ada beberapa proses. Dari menentukan topik cerita yang menarik, kemudian menyusun kerangka cerita, apa saja nih kerangka urutannya, kemudian mengembangkan kerangka cerita dari suatu kegiatan menjadi bertambah lebar penjabarannya. Kemudian setelah itu ada penyusunan teks cerita dari cerita A sampai cerita B, disambungkan, diurutkan begitu. Nah, selanjutnya itu ada mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita. Iya, dalam bercerita kan sangat perlu adanya yang harus diperhatikan dalam bercerita gitu. Apa saja ini ada 3 poin ya. Yang ibu ketahui ada 3 poin. Yang pertama, untuk orang yang bercerita nih, misalkan ibu bercerita kepada kalian. Yang pertama,
penampilan ibu itu bagaimana sih gitu. Jadi misalkan penampilan ibu itu acak-acakan nih, ibu mau ngapain bu, kayak gitu kan pasti kalian begitu. Kalau misalkan penampilan si pencerita ini menarik, rapi, atau sesuai dengan apa yang akan diceritakan, maka apa ya, berceritanya itu akan lebih menarik gitu. Kalian juga akan lebih antusias dalam mendengarkan. Kemudian gerakan tubuh orang yang bercerita, apa sih ya, perlu nggak sih adanya gerakan tubuh? Perlu ya, tentu perlu. Masa orang bercerita kamu diam saja begini, si kancil sedang berjalan menuju pohon? Tidak ya, pasti perlu adanya gerakan tubuh gitu. Untuk apa gerakan tubuh itu? Untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa, meyakinkan kalian bahwa kegiatan tersebut benar-benar terjadi itu. Si kancil menggeser pohon yang tumbang itu benar-benar terjadi seperti itu, tidak hanya diam gitu. Kemudian selanjutnya ada ekspresi. Nah, untuk ekspresi ini, orang yang bercerita itu perlu ekspresi loh. Masa orang bercerita dengan muka datar? Ada beberapa cerita yang mengharuskan dengan menggunakan ekspresi datar. Oke, ekspresi banyak ya. Jadi ada kalanya orang yang bercerita itu bercerita dengan nada sedih, ceria, senang, atau marah gitu. Jadi ekspresi orang yang bercerita itu menentukan bagaimana nih orang yang mendengar cerita ini akan terbawa suasana tidak gitu. Kemudian pilihan kata. Nah, orang yang bercerita itu perlu menyusun kata dari kata A ke kata B ke kata C. Tidak mungkin orang yang bercerita itu hanya membaca gitu. Itu bukan bercerita, namun itu membaca, betul. Nah, orang yang bercerita pasti akan mengembangkan tulisan-tulisan yang ada di otak kepala gitu. Jadi kata-kata yang ada di kepala kita, di hati kita, itu dikeluarkan. Jadi pilihan kata itu sangat perlu gitu. Tanpa adanya pilihan kata, kita akan tidak tahu kita akan menceritakan apa, kita akan berbicara tentang apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai yang harus diperhatikan selanjutnya itu keseluruhan cerita. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada perubahan, kemudian ada fokus, kemudian ada penutup. Jadi untuk keseluruhan cerita, urutan yang ada dalam cerita ini harus jelas. Mana nih pendahuluannya? Si kancil sedang makankah, atau si kancil sedang bersiapkah gitu. Pasti kan untuk melakukan pendahuluan, si kancil itu keadaannya sedang bersiap-siap gitu. Kemudian ada perubahan. Nah, pasti dari kegiatan cerita A ke cerita B itu ada perubahan-perubahannya. Kemudian ada fokusnya kemana nih? Apakah fokus ke si kancil tersebut, atau kita fokus kepada tempat yang ada, atau suasana yang ada, atau teman-teman yang lain, seperti itu. Kemudian ada penutup. Nah, bagaimana sih cerita ini ditutup, dengan keadaan yang seperti apa, kegiatannya bagaimana, adegannya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam bercerita adalah pengaturan tempat dan suasana. Nah, misalkan kita harus mengatur tempat dan suasana yang menarik untuk bercerita, karena dengan pengaturan tempat dan suasana yang baik itu akan memperoleh hasil yang baik pula dalam bercerita. Jadi orang yang mendengarkan cerita kita akan lebih menangkap gitu. Kita yang bercerita juga akan lebih terbawa suasana, semuanya terbawa suasana, dan akan menemukan inti bahwa ceritanya itu seperti ini loh. Ceritanya ini maksudnya seperti ini loh, seperti itu gitu ya. Jadi begitulah materi tentang
bercerita ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ibu akan melakukan akan memberikan, bukan melakukan ya, akan memberikan kalian tugas. Ya, kenapa sih ada tugas, Bu? Iya, karena semua proses pembelajaran itu harus ada ujiannya. Seseorang akan diuji dengan kemampuannya, pasti kalian mampu lah ya. Jadi kamu pasti mampu, bisa ya. Ujian itu akan menambahkan derajat kita ke tingkat yang lebih tinggi, seperti itu ya. Nah, anak-anak boleh disimak kegiatan penugasan di slide selanjutnya ya. Oke. Nah, sekarang bertemu dengan penugasan ya. Nah, penugasan kali ini yaitu ibu ingin mendengarkan kalian semua untuk bercerita. Tentunya tidak sendirian ya. Ibu meminta kalian membagi satu kelas ini yang berisi 30 peserta didik dijadikan 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya ada 10 orang. Ya, untuk 10 orang ini yaitu menentukan topik cerita, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, dan juga membuat teks cerita. Dan selanjutnya kalian perlu bercerita di depan kelas. Begitu saja tugas dari ibu. Semoga kalian dapat melaksanakan tugas dari ibu dengan baik. Nah, sehari ini ibu beri kalian waktu selama 1 minggu untuk menyusun tugas tersebut. Yang selanjutnya kalian harus mengumpulkannya di dalam kolom yang telah ibu sediakan ya. Ya, baik. Begitu tugas dari ibu, semoga kalian dapat memahaminya. Begitu sekian dari materi tentang bercerita. Apabila kalian ingin bertanya, silakan tanyakan. Ibu membuka sesi pertanyaan di dalam grup Telegram. Ibu persilakan, mumpung sekarang masih daring, kalian bisa bertanya menggunakan gawai kalian. Jadi lebih mudah berkomunikasi lewat gawai, bukan? Nah, iya, jadi terima kasih. Iya, jangan patah semangat. Jangan lupa kalian itu adalah penerus bangsa yang harus bisa melakukan apa yang diminta, karena permintaan masa dewasa itu akan banyak sekali. Begitu, tidak mudah, tapi kalian bisa melakukannya gitu ya. Tetap semangat, jangan lupa terus belajar. Iya, jangan lupa minta doa restu kepada kedua orang tua kalian. Semoga hari kalian menyenangkan, semoga cita-citanya tercapai, amin. Iya, baik, terima kasih. Ibu pamit undur diri. Semoga kalian dapat menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Sampai bertemu nanti di kelas luring. Semoga kita sama-sama dapat bertemu kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya.